Well, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh Ibu Gembala kepada saya untuk bisa berkesempatan berbagi bagi keluarga jemaat di tempat ini. Ini adalah pertama kali saya hadir di sini. Sebetulnya tidak asing juga karena sebetulnya saya punya kawan dekat ada di sini, ya tuh. Dia kalau dari jauh senyum memang terang sekali kok dari panggung ini. Cuma sayangnya istrinya tidak ada di sini karena sedang ada di Medan. Mungkin Siska ikut menyimak dari Medan, so warm greeting from my heart to you. Ya, jadi saya dengan Pak Elisa, right? Dan istrinya itu punya hubungan kerja kurang lebih 20 tahun yang lalu. 20 tahun lalu terakhir, lalu yaitu mundur ke belakang berarti ya. We went far back dan waktu itu mereka masih lajang. Tapi hari ini saya dikagetkan karena disambut dengan hangat oleh putrinya beserta grup sahabat katanya. Ada 4 orang cewek-cewek kecil itu, grup sahabat. Dan tadi saya di-entertain, ngobrol sama mereka. Jadi saya tanya, kalian sudah bersahabat sejak kapan? Karena kental ya, jadi saya dikasih tunjuk tadi ada WhatsApp grupnya juga, Mami. Ya, dia bilang, oh kita bersahabat dari masih dalam perut, dari bayi. Dan bahkan aku bisa ada di sini karena kaki mamaku diinjek sama mamanya dia, jempol kakinya. Saya bilang hebat ya. Saya bilang saya punya tim di sini yang perlu diinjek juga jempol kakinya. Boleh nggak diinjek juga? Jadi sambutan yang seperti itu membuat saya merasa sangat hangat ada di tempat ini, seakan-akan berada di tengah keluarga sendiri. So thank you so much untuk undangannya. Saya tidak tahu apa yang Tuhan ingin kerjakan dari hari ini ke depan, tapi saya memaknai bahwa tidak ada perjumpaan yang terjadi begitu saja. Ya, hati saya begitu tender. Dan ada tempat yang istimewa di hati saya melihat generasi berikutnya. Dan tadi kita ngobrol sedikit sama Ibu Sylvia dan saya tanya mengenai sejarah gereja ini. Ternyata usianya kalau di tempat ini 29 tapi rupanya dari penanaman yang pertama itu 39 tahun. Ya, jadi ini adalah generasi yang kedua dan Ibu Gembala dengan bangga berkata, ada 2 putra saya di sini yang juga turut melayani. Ada 2 satu di Amerika, satu di Mojokerto ya Bu ya. Yang satunya tadi di mana saya kurang ingat itu. Karena ada 5 orang putra putri. Hah? Di Serpong. Oh oke, good. Jadi ini sudah ada generasi ketiga. Jadi bisa bayangkan dari orang tua, lalu putri beliau melayani full sebagai ibu gembala. Kemudian lalu ada anak-anak yang juga terlibat dalam pelayanan. Ya, kita bersyukur nanti juga cucu-cucu akan ada interest untuk juga mau berdiri ya. Karena memang tongkat estafet itu perlu berlanjut dari generasi ke generasi Bapak Ibu ya. Ini perlu kita perjuangkan bahwa faktanya kita diberkati Tuhan itu bukan untuk kita habiskan semata-mata bagi diri kita saja. Tidak untuk diboroskan, hanya untuk kita saja. Pengurapan, ya, exposure, favor, fasilitas itu bukan untuk kita saja. Memang Alkitab berkata bahwa pergi jadikanlah semua bangsa murid. Ya, itu amanat agung. Kita semua hafal tahu itu. Tapi tahukah Anda bahwa pekerjaan amanat agung itu tidak bisa diselesaikan hanya pada satu angkatan saja. Sehingga kita memang perlu punya jangkauan pikir yang jauh. Kita perlu consider, perlu mempertimbangkan bagaimana kelanjutan dari pekerjaan yang mulia, yaitu kelangsungan daripada amanat agung itu. Ya, mungkin pada generasi orang tua dari Ibu Sylvia di sini, dulu beliau katakan bagaimana memperjuangkan bisa punya tempat ibadah di sini. Tapi di generasi Ibu Sylvia sudah tidak perlu memperjuangkan itu karena gedungnya sudah berdiri. Ya, lalu generasi cucu-cucu sudah tinggal nyalakan cetek-cetek tombol sudah nyala. Nanti generasi cicit akan lebih mudah lagi. Tapi ada satu generasi yang bayar harga untuk memulai membuka lahan di wilayah Bekasi ini. As we know, Bekasi is quite tough.
Jadi ini anugerah Tuhan dan kita don't take it lightly. Jadi memahami itu lalu celoteh yang hangat dari anak-anak tadi yang adalah putri dari 2 orang sahabat saya di sini, hati saya hangat dan saya tanya sama Tuhan, what is your purpose of bringing me in this place? Ya. Kita berada pada suatu persimpangan jalan, Bapak Ibu sekalian, di mana ada tsunami kultural yang saat ini sedang menghantam seperti ombak yang keras generasi kita pada saat ini. Saya akan menghadirkan mungkin beberapa temuan-temuan yang risetnya dilakukan oleh lembaga riset yang namanya Bilangan Research. Data ini beberapa tahun yang lalu ya. Ya kalau kita tahu bagaimana melakukan penelitian secara metodologi yang tepat, ini ada beberapa kawan-kawan saya sedang duduk berkuliah bersama dengan saya. Kita tahu yang namanya menghasilkan data itu tidak abrakadabra, ada proses yang panjang. Jadi pagi ini mungkin saya ingin berbagi pada Bapak Ibu sesuatu yang memang sangat dear to my heart. Ya, ini adalah pesan atau sesuatu yang memang saya sendiri memperjuangkan, yaitu mengenai persiapan generasi atau pembangunan generasi. Saya beri judul mempersiapkan generasi di sini. Kita akan lihat bersama-sama data-data yang saya akan kutip. By the way, saya tidak hadir sendirian pada pagi hari ini. Jadi ada teman-teman, ada rombongan dari Jakarta yang juga ikut sowan ke Bekasi. Boleh lambaikan tangan teman-teman, teman-temannya Evelyn. Nah itu dia tuh ya. Jadi mungkin sekedar sedikit tambahan perkenalan buat Bapak Ibu, kawan-kawan, saudara-saudara di sini. Dalam 7 tahun belakangan atau ya 8 tahun ya, setiap kali saya diundang ke gereja-gereja di Jakarta, ya kan masih gampang ya kalau di Jakarta dan sekitarnya, saya ajak dan memang undangan saya sebarkan ke komunitas teman-teman dan terserah kalau mau bisa datang. Dan buat saya ini budaya yang saya kembangkan juga dengan tim, karena untuk saling berkunjung pada keluarga Tuhan di lokasi-lokasi yang berbeda, itu akan nomor 1 membuka wawasan kita bahwa keluarga Tuhan itu tidak hanya sebesar tembok gereja kita saja. Apalagi kalau sudah menyeberang ke denominasi lain, tidak sebesar denominasi kita saja. Tubuh Kristus itu luas, saudara, besar, ya. Sehingga tali silaturahmi antar gereja dan antar sinode itu bisa kita bangun. Ya, sama seperti kalau kita berkeluarga, anak-anak kita perlu kenal sepupu-sepupunya. Jadi nggak cuma tahu mama papanya, tapi bahwa kamu punya kakek, nenek, ya, om, tante, kamu punya saudara-saudara yang satu angkatan dengan kamu. Itu perlu diperkenalkan. Sehingga ada kekerabatan, tidak hanya aku saja, aku sendiri saja, begitu. Jadi memang saya biasakan mereka untuk bisa datang, entah ke Jakarta Barat, entah ke Bekasi, ini bahkan sampai ke Cikarang kemarin juga ada yang bisa ikut ya. Rumahnya juga cukup jauh, ada yang dari Cibubur, ya, ada yang tinggalnya di Tangerang. Jadi tadi pagi-pagi udah pada breakfast, lalu kita rame-rame ke sini gitu ya. Nah ini kembali lagi kepada apa budaya ini perlu dikembangkan, karena saya berpikir generasi. Kita berpikir generasi, kita berpikir bahwa perjuangan di masa yang akan datang itu perlu juga dilanjutkan dan dilanjutkan secara bahu-membahu. Mungkin ada resources dari tempat-tempat lain yang akan kita bisa tap into, yang kita bisa sentuh untuk juga memperlengkapi keluarga kita. Jadi itu tadi perkenalan buat rombongan ya. Oke, sekarang kita lihat data Bapak Ibu sekalian. Bilangan Research Center pada temuannya, ini temuan tahun 2017 memang, tapi mereka belum ada data lagi yang lain. Dan dalam data ini respondennya adalah 4.000 orang lebih. Riset ini atau pengumpulan data ini dilakukan di 42 kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Jadi samplingnya itu cukup luas ya dan banyak orangnya.
Sehingga data ini bisa cukup mewakili kondisi yang sebenarnya. Dikatakan di sini bahwa hanya 1 dari 4 orang muda Kristen Indonesia yang benar-benar merasa nyaman di rumah dan menikmati keberadaannya di tengah keluarga. Hanya 1 dari 4, berarti 3 yang lain tidak merasa nyaman di rumah. Berarti 75% saudara, tidak nyaman ada di rumah. Ya. Nah data ini cukup mengagetkan karena kalau hanya 25% anak-anak muda Kristen, ini kita ngomong kalangan Kristen, yang nyaman ada di rumah, pertanyaannya 75% yang lain itu nongkrongnya di mana? Merasa nyamannya di mana? Ya, ini temuannya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung self reflection. Anak-anak di rumah nyaman gak? Atau selalu pulangnya malam gitu loh. Udah gak tahu kemana, selalu pulangnya maunya malam-malam gitu. Sampai mesti dicari, ayo pulang, sudah jam segini kamu harus pulang. Itu kalau sampai anak mesti dicari-cari begitu, berarti sebetulnya mereka lebih nyaman berada di luar rumah, bukan di dalam rumah. Nah, padahal seharusnya keluarga harusnya menjadi a safe place. Menjadi zona yang cukup nyaman, tempat yang nyaman bagi anak-anak muda kita. Sayangnya tidak lagi nyaman saat ini. Ya. Yang berikutnya, hanya 1 dari 3 orang muda Kristen Indonesia yang benar-benar merasa bebas mengeluarkan pikiran dan perasaannya di rumah. Jadi yang disoroti di sini adalah bagaimana kondisi rumahnya orang-orang Kristen. Hello, ini bukan rumah tangganya non-Kristen, ini rumah tangganya Kristen. Hanya 1 dari 3 anak muda Kristen yang merasa bisa bebas mengutarakan pikiran dan perasaannya di rumah. Berarti ada 2/3 yang tidak merasa bisa bebas mengutarakan pikiran dan perasaan di rumah. Ya, tadi ada grup 3 itu, Ciriwis, cewek-cewek itu. Oh, ini kan saya tamu ya. Oh, mereka bercerita, berceloteh. Lalu ada bilang, aku udah sering naik di panggung sini, aku bisa nyanyi. Lalu Ibu Gembala bilang, ini juara 2 khotbah. Oh, kamu khotbah? Iya. Nanti cita-cita mau jadi apa? Jadi singer. Terus saya tanya, kenapa enggak mau jadi pengkhotbah? Mau khotbah? Dia bilang gini, kalau Tuhan berkenan, aku mau. Ini aku tamu saudara. Itu enggak yang, karena saya sering kali mengkritik. Ya, Evelyn sering kali mengkritik. Kalau ada orang Kristen yang malu-malu kucing. Karena darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib tidak bikin kita jadi malu-malu kucing. Ya, Yesus itu singa dari suku Yehuda, betul? Harusnya yang ada DNA-nya Yesus apa? Berani seperti singa muda. Orang benar berani seperti singa muda, betul? Itu cikal bakalnya dari kecil mesti kelihatan. Kalau ditanya, oh mau jadi singer, kenapa gak mau jadi pengkhotbah? Mau gak khotbah? Kalau aku kalau nanti kalau ada yang model begitu saya panggil bapaknya dong. Duduk dulu kita. Kan begitu. Tapi tidak ada. Saya tidak mendeteksi itu di kelompok 4 Ceriwis. Tadi satu temannya ada yang jatuh jadi gak ikutan berdiri. Saya mau kasih tepuk tangan sama orang tuanya. Boleh kita tepuk tangan buat orang tuanya? Kalau Siska nonton, good job. Very good job. Kita mau membangun confident anak-anak dari kecil. Semoga sampai besar tegak lurus. Ya, jangan kandas karena dibully sama teman-teman di sekolah. Sehingga akhirnya tertutup. Tidak lagi bebas mengutarakan pikiran, perasaan. Tadi mereka bebas kok berceloteh. Foto-foto boleh. Semua. Saya bilang, gak ada malu-malunya, gak ada takut-takutnya nih anak. I'm just so happy. Saya bangga sekali. Apa atmosfernya di sini sampai anak-anak boleh seperti itu? Ibu, good job.
Banyak yang malu-malu kucing. Sampai yang tua-tua saya nasihati, jangan malu-malu kucing. Karena Tuhan kita singa dari suku Yehuda, bagaimana kita yang kayak gitu-gitu, yang senyum-senyum, kita tahu pernah ketemu yang kayak gitu di pasar ya. Saya bingung, karena yang kayak begitu adalah produk dari pola asuh, saudara. Produk dari pola asuh apa? Ini, data ini. Pola asuh di mana anak di rumah tidak boleh mengutarakan pikiran dan perasaan. Kalau di rumah tidak boleh utarakan pikiran perasaan, kenapa dia perlu bisa bebas mengutarakan pikiran perasaan di luar? Anda mungkin bilang, tapi ada tuh yang di rumah takut, di luar berani ngomong. Berani ngomongnya kadang-kadang udah ngegas. Berani ngomongnya kadang-kadang udah brutal, kayak kuda liar. Kenapa? Di rumah soalnya disuruh mingkem, disuruh tutup mulut. Kalau ngomong di meja makan, bapaknya belum apa-apa sudah cut omongannya. Baru lagi ngomong, nggak begitu, langsung. Tidak begitu, tidak begitu, tidak begitu. Itu langsung ada Firaun. Di rumah ada Firaun, ada Herodes. Nggak begitu. Papa bilang, kalau begitu di rumah, nanti saya bisa tahu pembicara tamu tidak akan mungkin bisa dijamu dan bicara dengan leluasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu adalah produk dari pola asuh. Nah, data ini menunjukkan 1 dari 3, bayangkan 2/3 loh. Ini gelombang arus yang cukup besar yang menghantam kalau tidak segera kita melakukan course correction. Tahu course correction? Ya, perubahan arah untuk kembali lagi kepada kebenaran sejati atau utara yang sejati. Jadi banyak memang anak muda tidak lagi bebas curhat dan beropini di rumah. Ya, saya rindu sebetulnya meja makan menjadi tempat yang cukup aman untuk anak-anak kita bisa berdialog dengan orang tua. Tidak harus selalu suara papa yang bersabda di meja makan. Anak pun bisa cukup didengarkan suaranya. Itu akan membentuk anak muda yang confident. Yang bisa berdiri dan menyatakan kebenaran di luar suatu hari kelak. Ya. Data berikutnya kita lihat. Ini para ayah, 1 dari 2 orang muda Kristen Indonesia benar-benar merasa ayahnya adalah teladan bagi hidupnya. 50% saja saudara, merasa bapak itu adalah panutan. Pertanyaannya, separuh yang lain berarti tidak punya teladan, tidak punya panutan. Atau panutannya adalah orang lain di luar rumah, bukan bapaknya sendiri. Halo. Nah, ini juga bisa kita pertimbangkan. Bapak Ibu dengan putra putri di rumah mungkin dalam usia remaja ke bawah bisa coba tanya kira-kira indikasinya apa sih pertanyaannya. Kan ada pertanyaannya, indikator kita bisa tanya ya. Kamu kalau udah besar mau kayak apa? Kan gitu. Adalah kebanggaan seorang ayah kalau anak laki-lakinya berkata, kalau sudah besar aku mau kayak papi. Ya kan? Atau bagi seorang putri, anak-anak perempuan berkata, kalau udah besar aku mau punya suami kayak papa. Berarti papanya adalah sosok yang dia banggakan. Jangan sampai terjadi loh saudara. Anak-anak berkata, kalau aku besar pokoknya laki-laki mana aja asal jangan kayak papi. Waduh, itu sedih. Itu anak diapain? Kamu sakiti kayak apa hatinya sampai dia pokoknya cukup sampai di sini. Yang model begitu tidak akan tinggal sama aku lagi. Kan begitu. Nah ini 50% berpotensi ke sana. Karena hanya ada 50% yang melihat bapaknya sebagai panutannya. Data terakhir yang saya mau munculkan adalah 3 dari 4 orang muda Kristen Indonesia benar-benar merasa ibunya adalah teladan bagi hidupnya. Ini besar angkanya. 3 dari 4 itu berarti 75% dari anak muda Kristen Indonesia itu manut sama mamanya. Luar biasa. Ini by the way anak perempuan ini produk hasil papa atau mama ya hasil didikan. She speak English well. Ya. Terus Elisa langsung bilang, give credit to the mother. Ya mamanya sih yang ngajarin. Itu dari kamu dapat apa El? Ini 3 dari 4 loh. Berarti 75%
Ini mesti membangkitkan semangat ibu-ibu ya, betapa besar peluang ibu-ibu ini untuk menjadi teladan bagi kehidupan anak. Saya pikir-pikir kenapa bisa yang ibu lebih besar persentasi daripada bapak. Ya, ibu-ibu seringkali menjadi itu ya, tukang antar jemput anak bukan? Ya, di Bekasi ini ibu-ibu bukan yang seringkali antar jemput anak. Atau cuma di wilayah saya di Jakarta Barat yang kalau pagi, wush, hati-hati kalau naik mobil pagi-pagi itu. Ya, itu pagi-pagi itu jamnya ibu-ibu semua naik motor. Nganter sekolah anak. Dan agak berbahaya kenapa? Tahu dong kalau ibu-ibu naik motor dia sen kiri beloknya kanan. Iya. Udah di kanan aja sen kirinya masih nyala terus. Gitu loh. Jadi kalau pagi-pagi emang mesti agak hati-hati kita naik mobil itu karena memang tuh ibu-ibu tuh. Tapi pokoknya anak tuh diperjuangkan. Ada di belakang, ada di depan ibunya. Apalagi kalau pakai itu ya legging yang lurik-lurik gitu ya. Itu agak. Ibu-ibu memperjuangkan. Nah, banyak waktu diluangkan antara ibu dan anak sehingga memang ibu-ibu punya lebih banyak peluang, kesempatan memberi telinga untuk anaknya ngobrol, cerita sama anaknya. Dan anaknya pun bercerita kepada ibu-ibu ini. Jadi 75%. Nah, sekarang kan pertanyaannya, bagaimana para ibu memanfaatkan peluang kedekatan dengan anak itu demi maksud pembangunan generasi yang takut Tuhan. Saya hari ini tidak akan uraikan peranan wanita atau ibu, tapi itu juga satu topik yang sangat tender to my heart. Karena Alkitab mencatat jejak-jejak dari para wanita ilahi yang memperjuangkan generasi berikutnya. Mereka melakukan tindakan yang radikal, yang shift the course, yang membelokkan arah destinasi garis keturunan. Ya, mulai dari Rahab, seorang pelacur di tembok Yeriko mengambil keputusan radikal by faith untuk menyelamatkan pengintai-pengintai itu. Akhirnya menikah dengan salah satu pengintai. Lalu kita lihat terah keturunannya, namanya kan tercatat di dalam silsilah Yesus Kristus di Perjanjian Baru di Injil Matius. Perempuan ini luar biasa. Jadi perempuan takut Tuhan dahsyat, jangan main-main. Setan takut sama perempuan takut Tuhan. Ya, Kitab Amsal 14 berkata perempuan bijak membangun rumahnya. Tapi yang bodoh menghancurkan rumahnya dengan tangannya sendiri. Jadi perempuan itu punya dua kekuatan ekstrim. Dia punya daya bangun dan daya rusak. Pagi ini banyak sekali perempuan di ruangan ini. Yang Anda yang duduk di sebelahnya ada perempuan, tolong ditepuk dengan halus. Dengan halus, tepuk aja halus. Nah. Jadi bisa pilih, kau mau pakai kekuatan yang mana? Kekuatan membangun atau kekuatan menghancurkan. Itu. Memang ada perempuan bodoh, itu ada. Perempuan bodoh itu suka ngancurin rumah. Ya. Tapi jangan salah, yang bijak bisa membangun. Tinggal kita pilih, kita mau jadi perempuan bodoh atau perempuan bijak. Lihat berikutnya. Nah, saudara, dari 4 data tadi, catatan ini saya mau hadirkan bagi kita keluarga besar GPIA di tempat ini. Bahwa keluarga adalah institusi sosial pertama dan terutama yang dibangun Allah di atas bumi. Jadi mau ngomong organisasi yang pertama yang dibangun di bawah kolong langit ini, itu adalah keluarga, bukan yayasan, bukan lembaga pendidikan, bahkan bukan gereja awalnya. Itu keluarga, itu unit pertama mula-mula yang Tuhan bangun. Perancangnya Tuhan sendiri. He was the builder in the beginning. Dan dia terutama. Jadi kalau kita mau ngomong apa-apa, balik-baliknya ke institusi keluarga. Memang keluarga yang sehat itu akan membangun suatu gereja yang sehat, betul ya? Dan gereja yang sehat akan kemudian membangun komunitas yang sehat, kota madya yang sehat, kota yang sehat, dan bangsa yang sehat. Unit terkecilnya itu di keluarga. Nah, keluarga itu adalah konsep pikiran Tuhan. Jadi sama seperti arsitek pembangun gedung ini,
Gak bisa gedung ini dibangun hanya karena orang bilang ada tanah kosong. Aku mau bangun dong bangunan gereja. Emangnya bisa begitu? Mesti ada arsitek yang gambar. Dan kalau sudah digambar, semua master builder, kontraktor dan tukang-tukang mesti ikut gambar yang dibuat itu. Betul gak? Gak bisa ada gambarnya, lalu kita mau kerjakan sendiri gambarnya kita singkirkan. Kira-kira bakal jadi bangunan kayak begini gak? Enggak. Tapi ada berapa banyak perkawinan dibangun tanpa memegang cetak biru ini. Bapak Ibu by the way tahu gak kenapa setiap kali pemberkatan pernikahan selalu gereja kasih Alkitab atau wedding Bible untuk pasangan yang baru menikah. Itu tahu gak? Saya baru-baru ini ada mengcounseling Pak Sutri, hampir mau cerai dia karena suaminya ada hubungan ekstra di luar perkawinan. Lalu saya bilang, lu orang punya Alkitab, udah bertobat, akhirnya bertobat dua-duanya, punya Alkitab enggak? Saudara, ada pasangan-pasangan yang bilang, ada tuh kayaknya Alkitab di rumah, terus dibawa, dia cari, karena saya ngomong gitu dicari. Tahu nggak Alkitabnya? Yang warna putih tuh wedding Bible. Ada lo katanya. Loh maksudnya apa ada lo? Ini nikah udah lebih 10 tahun kok baru ngomong ada lo gitu. Jadi nggak pernah dibuka. Nah itu tuh mau membangun rumah tangga tapi tidak pakai. Wih menurut Anda itu masuk akal nggak? Amsyong ya. Di sini ada arsitek-arsitek atau ada kontraktor-kontraktor. Masa mau bikin bangunan nggak ada gambarnya sama sekali. Kira-kira mau jadi apa? Jadi gubuk derita. Makanya banyak rumah tangga kayak gubuk derita. Banyak sekali penderitaan. Karena tidak sesuai gambar yang Tuhan berikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, keluarga ini adalah institusi yang Tuhan dirikan. Ide konsepsinya dari Tuhan. Dan sebagai konseptor, sebagai pihak yang punya ide, tentu dia perlu ada di tengah-tengah. Tentu dia perlu dilibatkan dalam keseharian keluarga, keseharian perkawinan untuk bisa mewujudkan bangunan keluarga itu. Jadi ada Alkitab di kitab Mazmur berkata, sia-sialah usaha orang membangun rumah tanpa Tuhan, membangun kota tanpa Tuhan, memang sia-sia. Yaitu kayak itu ilustrasinya, mau bangun gedung, mana arsiteknya, mana gambarnya, nggak ada bro, tapi ada duit. Silakan coba aja. Kacau ya saudara ya. Nah saya mau ajak kita sekarang melihat firman Tuhan di Ulangan pasal yang kita ke Kejadian dulu ya. Just supaya kita melihat konteks ini. Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 25. Ayatnya saya tampilkan di layar. Nanti kita baiknya memperkatakan firman Tuhan ini bersama-sama. Jadi kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 21-25. Ya. By the way, siapa yang masih membawa Alkitab tertulis tercetak di sini? Coba diangkat. Anybody bringing? Wow. Coba tinggi-tinggi saya lihat yang masih bawa Alkitab cetak. Nah ini biar tim saya juga bisa lihat. Kita beri tepuk tangan buat GPIA. That's good. That's good. Ya, saya diundang di banyak tempat di Jakarta. Yang bawa Alkitab versi cetak cuma tim saya. Mereka pelanggan mau Alkitab, yang lain pada nggak bawa. Karena sekarang rupanya kita sudah masuk ke era digital. Jadi saya suka bilang begini ya, kalau gitu keluarkan gadget Anda gitu kan. Bahkan ada yang tidak keluarkan gadget. Kenapa? Di layar sudah ada ayatnya. Tapi sedikit peringatan buat Anda yang tidak keluarkan gadget, nggak keluarkan catatan. Ingat loh ya. Ada di layar, belum tentu bisa ada di hati kita. Hello, ada di layar, belum tentu ada di hati kita. Saya mau tanya, waktu kita ditimpa masalah dan kesusahan, firman Tuhan perlu ada di layar atau di dalam hati? Dalam hati. Indonesia kena kemarin COVID, berapa banyak orang Kristen udah kayak sayur, goyang semuanya. Karena biasanya lihat ayat di layar, dia nggak tahu kelabakan mana tuh ayatnya di mana. Aduh kemarin itu di mana? Panik semuanya. Kitab Mazmur berkata, aku menyimpan perkataanmu di dalam hati. Bukan di rak buku, bukan di meja, tapi di dalam hati. Firman Tuhan yang disimpan di dalam hati akan diingatkan Roh Kudus. Kita akan dinasehati oleh firman dan kita akan bangkit imannya. Karena firman disimpan dalam hati.
Jadi boleh ada di buku, boleh ada di gadget, tapi pastikan firman ada di dalam hati. Baru Roh Kudus bisa punya modal, ada bahan. Ya, Yohanes 14 berkata, Roh Kudus itu roh kebenaran yang mengingatkan kita kepada kebenaran. Mengingatkan loh ya, mengajar dan mengingatkan. Berarti ada bahan ajarnya dong. Ada bahan yang mau diingatkan dong. Kalau nggak pernah simpan di dalam hati, dia nggak punya bahan. Sementara kita di tengah masalah di kantor, ada masalah dengan anak, susah cari kerja, ditekan sama bos. Ini firman ngomong apa? Kalau tidak pernah disimpan dalam hati, Roh Kudus tidak punya modal untuk mengingatkan kita. Katakan sama-sama, saya mau simpan firman di dalam hati. Ya, jadi boleh ada di buku, tapi memang kalau di buku itu banyak catatan ya saudara ya. Jadi silahkan. Karena mencatat ini akan membuat kita juga bisa merefleksikan lagi setelahnya. So kita lihat sama-sama Kejadian pasal yang kedua tadi ya. Ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-25 kita akan baca bersama-sama 3, 2, 1. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. 24 bersama. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. 25 mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah kita lihat Bapak Ibu di ayat yang ke-24, kita konsentrasi di sana ya. Jadi Anda tadi lihat konteksnya, di situ dikatakan ada 3 hal yang penting bahwa seorang laki-laki itu perlu meninggalkan ayah dan ibunya. Lalu kemudian yang kedua bersatu dengan istrinya. Yang ketiga menjadi satu daging. Nah ketiga hal ini menjadi suatu konteks yang aman and secure. Atmosfer yang kondusif, yang kalau kita pahami secara alkitabiah, bagi pembangunan dan pemuritan generasi berikutnya. Banyak sekarang ini orang berpikir bahwa yang namanya membangun generasi atau pemuritan bagi next gen, itu terjadinya di gereja. Ya, terjadinya di Sunday school. Atau di youth community, pokoknya di luar rumah gitu ya. Entah kenapa orang tua berpikir bahwa itu tugasnya Bapak Ibu Gembala, itu tugasnya kakak-kakak di sekolah minggu untuk mengajar anak-anak saya Alkitab. Tadi ngobrol sama anaknya Elisa, pelajaran mana yang bagus nilainya kamu? Jadi udah banyak ngomong, kami banyak loh topiknya loh El. Gue tahu loh lu gedein anak lu kayak apa. Dia bilang salah satu pelajaran yang bagus nilainya adalah pelajaran agama. Kalau sampai dia pelajaran agamanya tidak bagus, again bapaknya akan saya panggil, saya agak ngobrol. Ya, bagaimana ini hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Anakmu pelajaran agamanya genah gak tuh? Ya, di sekolah. Dan kalaupun sampai nilainya gak bagus, ada orang tua yang langsung mempersalahkan kakak-kakak sekolah minggu. Ini apa sih? Gak tahu diajarin anaknya kayak apa. Kita ceritain gak kisahnya keluarga Bonar di sini ya? Anda sudah kenal sama keluarga Bonar? Udah pernah dengar? Keluarga Bonar itu. Oh berarti cuma Jakarta Barat yang tahu. Nah karena kita di Bekasi saya ceritakan ada keluarga itu keluarga Bonar. Ya, anaknya itu namanya Poltak. Jadi satu hari Bapak Pendeta datang ke rumah keluarga Bonar dan di pekarangan itu ada si Poltak.
Poltak lagi main-main, Poltak kecil main-main gitu kan. Pak Pendeta, Poltak gitu kan. Apa kabar gitu. Ada bapak di rumah, ada mama, oh ada di dalam gitu kan. Oke, Pak Pendeta bilang, dia pikir dia mau nanya-nanya lah sama si Poltak gitu ya. Poltak, bapak mau tanya nih. Nah ini pendeta mau kasih Bible quiz. Poltak, kau tahu siapa yang hancurkan tembok Yeriko? Si Poltak pikir dengan keras. Dia gak jawab-jawab. Pak Pendeta tanya lagi, Poltak, tahu kamu siapa yang hancurkan tembok Yeriko? Poltak masih melongo-melongo. Gak lama air mata mengalir. Mengalir karena dia gak tahu jawabannya. Dan akhirnya memang dia bilang, bukan saya Pak Pendeta. Bukan saya. Dia nangis, bukan saya. Dia terpojok sekali saudara. Gak lama Ibu Bonar keluar dari rumah. Dia bilang, Pak Pendeta apa kabar? Ibu, puji Tuhan gitu kan. Bilang, Poltak kenapa kau nangis gitu kan. Pak Pendeta cerita, ini ibu tadi saya tanya sama si Poltak. Tembok Yeriko itu siapa yang hancurkan? Lalu gak tahu saya tanya berapa kali dia tiba-tiba nangis. Dan dia bilang bukan dia yang hancurkan tembok Yeriko. Bagaimana ini ibu? Ibu Bonar bilang, aduh Pak Pendeta. Dia bilang, saya kenal baik anak saya. Poltak ini kalau bicara jujur. Kalau dia bilang bukan dia Pak. Itu betul memang bukan dia. Anak saya ini gak pernah bohong. Dia jujur Pak Pendeta. Pak Pendeta makin bingung ini bagaimana. Gak lama Pak Bonar keluar dari rumah. Dia lihat di luar kok ribut-ribut gitu Pak Bonar keluar. Pak Pendeta apa kabar gitu. Pak Bonar gitu kan. Tuh dia lihat ini kenapa nih anaknya satu. Si Poltak udah nangis. Lalu istrinya juga tegang gitu. Pak Pendeta ada apa ini gitu. Pak Pendeta bilang itulah Pak Bonar. Tadi ini saya sebetulnya cuma nanya Poltak. Saya tanya dia siapa yang bikin hancur itu tembok Yeriko. Lalu saya tanya berulang-ulang dia jadinya nangis. Dia bilang bukan dia, bukan saya Pak, bukan saya. Lalu ibu keluar. Ibu bilang ya dia tahu anak ini, Poltak ini gak pernah bohong. Jadi kalau dia bilang bukan dia ya betul, bukan dia gitu kan. Ya Pak Pendeta cerita apa adanya. Pak Bonar bilang, waduh kau gawat gitu kan. Gimana? Dia bilang, Pak Pendeta begini sajalah. Begini Pak. Saya itu punya toko bangunan. Saya punya banyak kawan juga toko bangunan Pak. Bagaimana kalau kami kumpulkan saja dana dan bahan bangunan. Kita bangun kembali. Tembok yang sudah hancur itu, tembok Yeriko hancur. Kami bisa bangun. Bapak bilang di mana? Pokoknya kami drop. Kami bangun saja itu tembok. Katanya begini. Pak Pendeta mau pengsan saudara hari itu. Satu keluarga tidak tahu itu tembok Yeriko ada di mana. Dia pikir ada di kota barangkali. Atau di Bekasi. Ini yang mau disalahkan siapa? Pak Pendeta atau siapa ini? Ada yang bilang, pendetanya salah. Saudara, coba nanti kita lihat dulu firman Tuhan ya. Tadi kitab Kejadian berkata bahwa seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya untuk kemudian bersatu dengan istrinya. Lalu dia menjadi satu daging dengan istrinya. Kenapa seorang laki-laki perlu meninggalkan bapak ibunya? Karena seorang laki-laki akan memimpin suatu unit keluarga yang baru. Institusi keluarga yang baru. Di mana seorang pria akan kemudian menjadi pemimpin dan menjadi imam bagi institusi yang baru tersebut. Dia akan menjadi seorang suami dan menjadi seorang ayah. Saudara kita bisa bilang, kalau begitu yang salah siapa? Ibunya kali yang gak ngajarin nih anak. Saudara, di hadapan Tuhan. Tatanannya dimulai dari suami, dari pria. Tuhan tidak pakai cara lain saudara. Ya.
Istri bisa ikut menopang, istri bisa ikut membantu. Tapi pada hari pertanggungan jawab, yang Tuhan tanya lebih dahulu adalah suami. Ada yang duduk di samping suaminya, tolong bahunya ditepuk-tepuk dengan lembut. Jangan didorong, jangan dipukul, lembut. Ya. Karena kejadian di Taman Eden itu berkata, sesudah dua-duanya memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, yang Tuhan tanya adalah, Adam, where are you? Di mana kau, Adam? Kan begitu kan? Emangnya Tuhan gak tahu yang pertama-tama ngobrol sama ular siapa? Emang Tuhan gak tahu itu? Emang Tuhan kelilipan gitu gak lihat? Tahu. Dan bahwa kemudian setelah dimakan sama si Hawa, ini makan. Lalu kan suaminya sebelahnya, suaminya bilang gitu. Jadi suaminya dapat buahnya tuh dari istrinya. Tapi yang Tuhan tanya siapa? Hello, yang Tuhan tanya siapa? Bagaimana kondisi istri Anda? Bagaimana kondisi anakmu di rumah? Yang akan ditanya lebih dahulu pertanggungjawaban adalah suami. Bukan saya yang ngatur ini saudara, saya ikut juga aturannya. Yang akan ditanya terlebih dahulu adalah para suami, para pria. Ini adalah line of authority, ini adalah garis komando. Garis komando saudara, ini garis otoritasnya seperti itu. Ya, memang yang ditanya suami. Lalu suami jawabnya apa? Ini si Adam bilang apa? Perempuannya. Loh kok perempuan? Ini lempar tanggung jawab seperti ini sudah ada dari awal. Jadi sekarang dalam konteks bicara mengenai pembangunan generasi, I would like to call the father in this place. Saya mau panggil para pria, para papa, para suami di ruangan ini. Untuk berdiri bahu-membahu dan mempertimbangkan kelanjutan generasi demi amanat agung. Kita nggak bisa bilang ya, tapi kan yang gembala di sini ibu, yang juga sering aktif sekali ikut pertemuan doa itu istri saya. Bapak Ibu, Adam, where are you? Yang Tuhan tanya, Adam di mana kau? Adam di mana kau? Ya. Kita perlu lega menerima konsep ini karena memang inilah blueprintnya Tuhan. Ini gambar rancang bangunnya seperti itu saudara. Nah sekarang kita lihat Ulangan pasal 6. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan ayat ini. Saya bagikan juga ini di komunitas. Dan banyak para ayah yang kemudian katanya begini komentarnya. Saya udah kayak kena tabok sama firman. Babak belur karena firman. Ya yang penting firman Tuhan yang mengoreksi kita gitu ya. Jadi kita memberi diri dengan lemah lembut untuk dinasehati oleh firman Tuhan. Ulangan pasal yang ke-6 saudara, saya membuat catatan seperti ini. Venue untuk menumbuhkan pengenalan dan ketaatan akan Tuhan. Atau membangun kerohanian generasi muda Israel dalam konteks Alkitab adalah keluarga. Dan yang paling bertanggung jawab untuk memupuk relasi antara anak-anak dengan Tuhan adalah para orang tua. Khususnya para ayah. Jadi kalau tadi saya pakai ilustrasi keluarga Bonar, sampai si Poltak itu tidak mengerti tembok Yeriko itu yang bikin hancur siapa, gak bisa lempar batu kepada guru sekolah minggu. Oh ini guru sekolah minggu gak ngajarin. Guru sekolah minggunya nih parah nih, gak becus. Karena sebetulnya firman Tuhan perlu nomor 1 pertama-tama diajarkannya di mana saudara? Halo, di sekolah minggu atau di rumah? Di rumah. Yang perlu mendidik anak-anak kita untuk menghafal ayat-ayat atau pasal-pasal itu di rumah. Jangan tuntut, kok ini orang guru sekolah minggunya gak bener nih, anak saya gak hafal ayat. Kita bertobat ya hari ini ya. Bukan salahnya guru sekolah minggu, itu tanggung jawab, itu ada di bahu orang tua. Khususnya para ayah. Ya. Coba bayangkan, kembali kepada Adam dan Hawa.
yang diserang atau diajak dialog terlebih dahulu, apakah Adam atau Hawa? Hawa. Padahal waktu instruksi firman Tuhan diberikan, Hawanya itu belum diciptakan saudara. Belum ada, boro-boro dia gak ikut dengar. Yang menerima direct firman Tuhan itu Adam. Jadi Hawa itu adalah produk pemuritan siapa? Halo. Hawa itu produk pemuritan siapa saudara? Suaminya. Dan yang dicobai oleh setan adalah Hawa. Yang diuji adalah Hawa. Dan Anda bisa baca nanti selama ini topik lain lagi ya. Di Kejadian pasal 3 bagaimana dialog itu teng-tong itu sama iblis. Hawa salah jawab. Dia tambahin firman Tuhan. Dia bilang apa? Bahkan gak boleh diraba. Katanya gak boleh diraba. Anda cek di Kejadian pasal 2. Emangnya Tuhan ada bilang begitu? Tuhan cuma bilang jangan dimakan. Betul ya? Sama dia ditambahin jangan diraba. Kira-kira yang nambah-nambahin begitu tuh siapa yang ngajarin dia? Pernah mikir gak saudara? Siapa yang ngajarin begitu? Sampai Parno. Itu suaminya bilang, kamu ya firman Tuhan bilang jangan makan. Jadi suaminya mau memastikan jangan makan. Lu pokoknya deket-deket juga jangan deh. Jangan sampai bersentuhan kulit lu sama itu buah. Pokoknya lu gak boleh nyerempet dikit juga. Kan begitu dia tambah-tambahin jadinya kan. Ini loh suami-suami yang suka Parno nih loh. Istrinya akhirnya jadi nambahin. Itulah produk pemuritan, hasil para suami memuridkan istri itu kayak begitu, coba lihat itu. Wah, para suami bilang, agak berat nih pagi ini. Para istri, siapa yang harus muridkan Anda? Oh, kalau ada suaminya di sampingnya, dielus lagi dengan hangat. Kamu bisa Pak, gitu loh. Para suami itu produknya. Jadi memang perlu latihan kan untuk bisa memuridkan istri dan anak-anak. Kita legowo gak sih Bapak Ibu nerima firman ini? Nah sekarang ulangan 6 ya. Mungkin nanti hari ini karena kita belajar pelan-pelan apa nanti entah saya berhenti di ulangan 6 ya. Nanti kalau ada kesempatan lain sama Ibu Sylvia nanti kita lanjutkan ya. Tapi ini menjadi dasar pemikiran untuk pembangunan generasi. Kita lihat ulangan 6. Ulangan pasal yang ke-6, itu nanti Bapak Ibu bisa baca ayat yang pertama sampai 9. Tapi pagi ini ya karena waktu kita tidak baca 1 sampai 9. Saya mau ajak kita untuk melihat ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-7 ya. Kita lihat ayat 6 dan 7. Ya. Coba dibuka Alkitabnya. Jadi ini tidak ada di layar. Nah lo gak ada di layar lo. Gak ada di layar. Ayo dibuka tasnya, dikeluarkan gadgetnya. Ayo ya kita lihat sama-sama. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6. Ketemu semua? Ya ketemu? Yang ketemu katakan sudah. That's good. Yuk kita baca sama-sama. Ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, perhatikan ini bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab kepada orang tua, khususnya para ayah yang adalah imam bagi keluarganya masing-masing. Dikatakan bahwa apa yang sudah kuperintahkan kepadamu. Tuhan berfirman untuk para orang tua atau para suami-suami ini, para bapak-bapak ini. Apa yang sudah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu harus perhatikan. Lalu setelah itu ada kelanjutannya. Apa kelanjutannya bagi para ayah, para orang tua yang sudah hidup saleh, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Para orang tua ini bertanggung jawab
ayat yang ke-7. Sekali lagi kita lihat. Haruslah engkau. Bahasa Indonesia berkata harus, betul? Garis bawahi kalau pakai Alkitab cetak. Enak banget nih, mantep nih, kasih stabilo bread gitu kan. Karena Alkitabnya bilangnya harus. Kalau harus itu sudah bukan, kalau udah bukan usulan gitu ya. Ya kalau boleh dipertimbangkan ya cobalah. Kalau ada pun waktunya ya kan. Kalau kau nggak banyak lembur. Kalau ada pun ya. Nggak ada nada begitu. Alkitab berkata dengan tandas haruslah. Katakan bersama-sama harus. Jadi pendidikan kerohanian itu bukan opsional. Dengar itu baik-baik. Bukan opsional. Bukan kalau bisa boleh, kalau tidak bisa ya sudah. Saya ngomong keras di bagian ini Bapak Ibu. Karena saya melihat ada banyak sekali pasutri-pasutri keluarga. Itu kalau anaknya les basket, atau les Mandarin, atau les Kumon itu harus. Datang gereja, itu boleh pilih. Hello, boleh pilih. Ya kalau saya tanya, mana anakmu? Kok nggak ada? Ya apa boleh buat pastor belum bangun. Belum bangun. Saya tanya, kalau Kumon bangun nggak lo anak lo? Kalau les piano, les Mandarin bangun nggak anak lo? Bangun. Tapi kalau ke gereja, belum bangun pastor. Jadi bisa ada, tiada. Nanti pas datang, kok nggak lengkap, nggak bawa Alkitab? Ya lupa, lupa anak saya nggak bawa Alkitab. Sementara nasihat firman Tuhan adalah harus. Ayo Bapak Ibu, coba kita timbang mana yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Les Mandarin tidak bisa ditawar loh bagi beberapa orang loh. Bahkan lausenya diundang datang ke rumah. Les matematika harus. Wih itu gak boleh, tawar tuh. Udah belajar matematika di sekolah, ada les matematika, habis itu tambah lagi Kumon. Harus, itu bayar. Coba, saya mau tanya, buka Alkitab di rumah harus atau tidak? Kita pikir kalau kemudian anak-anak kita masuk ke jenjang SMP, masuk ke jenjang SMA, lalu kemudian dia mulai siwer, dia mulai bingung, tidak mengerti biblical theology of sex. Tidak paham banyak orang muda sekarang. Dasar pemahaman teologia mengenai biblical sex, seks Alkitabiah, itu banyak yang gak paham. Makanya ada yang bilang, ya tapi temanku ada yang suka sesama jenis. Itu udah boleh kan, cewek sama cewek, cowok sama cowok. Anda mesti cek, itu di Indonesia sudah mulai, di Amerika lebih gila lagi saudara. Boleh, bisa lihat mereka seperti apa, liarnya seperti apa. Kenapa bisa begitu? Karena ada banyak diskon-diskon, ada banyak fur yang dibelikan di rumah mengenai kerohanian. Tapi kalau matematika dong, awas ya, kamu gak boleh loh, harus datang loh. Les, gak boleh loh, mami nanti gak kasih kamu main video game kalau kamu gak les matematika. Sama matematika saudara, sama Mandarin, sama piano, basket. Itu gak ada tawar. Tapi ke gereja, ke sekolah minggu. Aduh ma udah capek, kemarin basketnya sampai sore. Aduh masih pegel, mama aja deh. Ya udah, nanti pulang pokoknya nanti mama ajak makan siang ya. Nanti mama jemput. Dia boleh tidur, mamanya ke gereja sama bapaknya. Terus pulang jemput mau pergi makan dimsum. Kalau di Jakarta Barat banyak dimsum, saudara. Saya nggak tahu di sini makanannya apa di sini. Rujak kah apa saya nggak tahu lah. Iya anaknya cuma dijemput begitu doang. Katakan sekali lagi harus. Boleh kita peluk kata harus ini saudara. Karena kalau kita tidak pernah menanam takut akan Tuhan dalam diri anak-anak kita sedini mungkin. Saudara, you never know badai tsunami apa yang akan menerpa anak-anak kita. Waktu mereka SMP, SMA. Kalau mereka mau kuliah di luar kota. Kalau mereka mau kuliah di luar negeri, ada beberapa orang tua yang kebat-kebit sekarang. Pastor Evelyn, ada gak rekomendasi ya buat gereja kalau anak saya ke Kanada? Kalau anak saya ke Sydney? Kalau anak saya ke Singapura? Kalau anak saya ke Jepang?
Ada nggak tahu gereja di sana? Aduh, saya bilang, kenapa baru nanyanya sekarang? Udah mau berangkat. Ini nggak berapa lama lagi berangkat, ini sebulan lagi berangkat. Loh, apakah kita bangun anak kita menjadi pohon yang tertanam di tepi aliran air? Halo Bapak Ibu sekalian, katakan harus. Haruslah engkau mengajarkannya. Nah, kalau ada stabilo, lingkarin lagi tuh. Harus mengajarkannya, pakai warna yang beda. Mengajarkannya. Yang disuruh mengajarkan siapa ya saudara? Haruslah apa tadi, ada kata di tengahnya? Haruslah engkau. Saya nggak ketemu ada kata pendeta di sono. Jadi siapa tanggung jawab mengajar? Siapa tanggung jawab mengajar? Anda jangan bilang, waduh hari ini agak berat ya, aku pulang kenapa jadi banyak tanggung jawab ya. Padahal di rumah masih ada cucian, cuci piring aja aku masih belum, aku mesti nyetrika loh. Kenapa jadi agak banyak ya tanggung jawab ya? Ini Alkitab apa adanya saudara. Haruslah engkau mengajarkannya. Bapak Ibu by the way ya, saya ngomong kayak begini sama Pak Sutri, sama yang lajang-lajang saya bilang yang pria-pria make sure. Sebelum lu berani main mata sama cewek, lu ngerti Alkitab dulu loh. Karena begitu kamu menikah, yang bertanggung jawab mengajar itu adalah kamu. Yang harus memuridkan anakmu tuh kamu. Itu posisinya, itu garis komandonya. Satu hari kamu berdiri depan Tuhan, itu yang Tuhan akan tanya. Jadi kami adakan Bible study Ibu. Mesti tahu belajar, perjanjian lama, perjanjian baru, belajar. Survei perjanjian lama, survei perjanjian baru, perlu belajar. Masih remaja-remaja ini. Mereka harus bisa presentasi dan belajar Alkitab yang genah. Saya nggak bisa tunggu nanti kalau udah premarital counseling baru kemudian bergaul sama Alkitab. Udah gitu pada saat pemberkatan nikah dikasih Alkitab warna putih. Kenapa kalau yang warna hitam aja nggak pernah dibaca, kenapa yang warna putih ya saudara ya? Emang kalau putih langsung dibaca gitu? Saya melayani counseling Pak Sutri udah mau ambiar, Alkitab warna putihnya baru dikeluarin. Ada loh, terus difoto lagi. Di foto kirim ke saya, ada pastor Alkitabnya ini, Alkitab waktu menikah. Karena dia belum pernah baca yang warna hitam. Nah kalau saya punya warna kuning nih, lebih bagus kan warnanya kan. Wah, katakan mengajarkan. Udah nampol di situ ya. Masuk kata berikutnya, mengajarkannya. Tarik nafas dulu boleh. Mengajarkannya berulang-ulang. Ayo silakanlah. Mau ngajar pakai menyanyi kah? Firman Tuhan dinyanyikan. Mau pakai boneka-boneka kah di rumah? Kau mau bikin kemah-kemahan? Saya punya ada satu pasutri muda saya bimbing. Dia bikin kemah-kemah. Kayaknya camping di ruang tamu sama anaknya. Nah disitulah mereka membaca Alkitab. Kitab Amsal. Jadi anaknya kalau ketemu saya. Masih umur 6 tahun sudah. Dia bilang, pastor aku sudah baca Amsal. Emang susah bacanya kan? Karena baru kelas 1. Jadi mamanya tuh mesti nungguin. Dia ngeja gitu kan. Takut akan Tuhan gitu kan. Kita mau cepet kan. Takutlah. Akan. Gak kelar-kelar tuh. Tapi dengan bangga kalau ketemu saya, aku sekarang lagi baca Amsal. Sudah Amsal berapa? Sudah Amsal 7. Dalam hati saya udah berapa bulan ya. Tapi mamanya mesti nongkrong di samping dia baca. Bagus kan saudara? Mengajarkannya berulang-ulang. Bapak Ibu, ini kemarin di perkuliahan kami. Apa informasi yang kita masukkan dalam pikiran kita berulang-ulang itu akan masuk ke alam bawah sadar kita. Nice ya? Masuk di alam bawah sadar kita. Lalu Alkitab berkata Roh Kudus akan mengajarkan. Roh Kudus akan mengingatkan. Karena masuk di alam bawah sadar. Alkitab berkata didiklah orang muda menurut jalan yang patut untuk dia jalani. Nanti pada masa tua dia tidak akan menyimpang. Jadi mengajar berulang-ulang itu kemudian masuk ke dalam sini saudara. Itu anak tadi yang saya sebut umur 6 tahun, masih umur 5 tahun dia sudah hafalkan Yohanes pasal 3:16. Lalu direkam, kirim ke saya.
bilang bagus. Memang anak kecil-kecil begitu modalnya. Ngafal-ngafal kita bilang bagus. Nanti saya kasih, nanti aku janjikan aku kasih stiker. Atau mau dikasih mobil truk yang kecil gitu kan. Itulah anak kecil. Gak apa-apa metodenya begitu. Tapi dia kemudian masukin firman. Berulang-ulang ke dalam batinnya. Bapak Ibu, nanti kalau sudah tua muncul itu semua firman naik ke atas. Tidak akan ada penyesalan saudara. Makanya kita perlu investasi dari sekarang. Yang mengerti katakan amin. Oke, berulang-ulang kepada anak-anakmu yang berikutnya. Membicarakannya, katakan membicarakannya. Ini ngobrol, bahan obrolan. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Waktu duduk-duduk, lagi nongkrong-nongkrong. Lalu kalau kamu sedang dalam perjalanan, di mobil. Apabila kamu lagi berbaring di tempat tidur, di ranjang, di sofa, diobrolin. Lalu apabila engkau bangun. Ini kompleks dan panjang saudara. Saya bisa uraikan dengan panjang, but I think you get the idea. Anda nangkep ya idenya, yang sudah menangkap ide ini, katakan amin. Dan saya rindu bahwa pertemuan kita pertama, perdana kali ini berkenalan dengan saya. Saya pikir tadi malam apa yang akan kusampaikan kepada keluarga GPIA hari ini. Lalu Tuhan gerakkan saya untuk menyampaikan apa yang sangat dekat di hati saya. Ini yang saya perjuangkan. Dan berbagi seperti ini dari mimbar dengan Bapak Ibu, semoga ini menginspirasi untuk juga menjadi perjuangan dari Bapak Ibu sekalian. Hasil yang tadi saya lihat dari 4 orang gadis kecil ini, yang bisa dengan bangga, tadi mereka ada nyanyi juga, nyanyi. Nah, itu kan semua firman Tuhan yang dinyanyikan ya. Saya senang sekali. So that was a job done well. Dan semoga ini berkelanjutan. Tidak hanya 4 orang gadis kecil ini yang bisa ngobrol sama saya, tapi betul-betul bahkan generasi anak-anak kita perjuangkan saudara. Kita perjuangkan dari dini. Sehingga tsunami dari berbagai macam pikiran-pikiran yang liberal, yang liar itu pada saat ombaknya menerpa ke rumah kita. Atau ke ruang kelas dari anak-anak kita. Maka anak-anak kita bisa berdiri kokoh pada keyakinan iman yang mereka warisi dari orang tuanya. Amin saudara. Kita bangkit berdiri, saya ingin menutup pemberitaan firman pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan hati Tuhan, aku meletakkan di dalam tangan-Mu keluarga besar GPIA yang telah berdiri dalam rentang waktu yang begitu panjang di wilayah penggembalaan di kota ini. Tuhan terima kasih. Hari ini aku mencicipi apa yang mereka telah lakukan bertahun-tahun. Gadis-gadis kecil yang bisa dengan leluasa bercakap-cakap dan cukup nyaman di rumah ini. Biar ini menjadi buah yang pantas untuk kami nikmati dan banggakan. Aku berdoa untuk kelangsungan generasi di gereja ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh para pendahulu akan terus bisa berlanjut pada generasi yang berikutnya. Aku berdoa buat anak-anak yang takut Tuhan. Yang tertanam di tepi aliran air. Yang akarnya menembus begitu dalam. Dan mereka tidak akan melihat daun-daun yang kering bahkan di tengah terik sekalipun. Kami melihat ke depan untuk generasi yang kokoh berdiri. Yang akan tetap kokoh sekalipun ada begitu banyak arus yang liar di luar sana. Berkati apa yang sudah diupayakan dan dikerjakan oleh gereja ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau yang menambah-nambahkan apa yang mereka butuhkan. Sehingga firman-Mu terus dihormati di tempat ini. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan.